kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Firman bahwa surga dan ampunan dosa dipersiapkan bagi orang bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman di surat Muhammad SAW ayat yang ke-12 ketika menyebutkan tentang siapa yang dimasukkan dalam surga, Allah berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman di dunianya dan beramal saleh, maka kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ustaz, surga-surga memang berapa surga yang Allah berikan pada orang beriman? Banyak. Satu orang tidak hanya satu surga Allah berikan. Di surat Ar-Rahman Allah firmankan, "Waliman khafa maqama rabbi jannatan." Dan bagi siapapun yang takut akan kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan padanya 2 surga. Di ayat berikutnya katakan lagi, "Wa min dunihima jannatan." Selain 2 surga tadi, ada 2 surga yang lain. Subhanallah, sangat banyak. Ini Allah beritakan kepada kita agar kita termotivasi untuk bisa mendapatkannya. Oleh karena Allah SWT ketika menyebutkan, bahkan disertai dengan sumpah, bahwa manusia pasti merugi. Allah firmankan di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa yang merupakan penyusun hidup manusia. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi. Merugi yaitu diazab oleh Allah SWT. Siapa yang tidak diazab? Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Lalu dalam hidupnya dengan sesama mereka saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan tentang al-haq, tentang iman dan amal saleh, dan memberikan wasiat agar sabar dalam menjalani iman dan amal saleh. Oleh karenanya agar kita jadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak bisa masuk dalam surganya yang dijanjikan bagi orang bertakwa, maka kita harus memperhatikan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Nabi SAW agar kita termasuk ke dalam orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya? Intinya ada pada 2 perkara, yaitu ada pada iman dan istiqamah. Ada pada iman dan istiqamah. Itu intinya. Seperti yang firmankan di surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengatakan Rabbunallah, itu kami beriman pada Allah dan taat kepadanya serta istiqomah di atasnya, maka ketika akhir hayatnya dalam kehidupan ini Allah turunkan para malaikat rahmat mengatakan alla takhaf wa la tahzan. Jangan kalian takut dengan masa depanmu di akhirat, yaitu azab. Dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari dunia yang sudah kau usahakan, kau kumpulkan, lalu kau tinggalkan. Jangan sedih. Wa abshiru, tapi sekarang saatmu bergembira. Bergembira dengan apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang engkau dijanjikan. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada iman dan istiqomah di atas iman? Ini harus kita cari. Karena amal yang kita kerjakan sekarang betul dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa jadi itu nanti hangus. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang akhir hidupnya dengan kefajiran, dengan kemaksiatan, bahkan dengan kekufuran,
Allah firmankan di surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Kami hadirkan semua amal-amal baik yang telah diamalkan dulu ketika dunia. Maka mereka sudah melihat ini pahala salat, ini pahala siam, ini pahala sedekah, pahala haji, pahala umrah dan sebagainya. Setelah mereka lihat, rasa senang dengan itu, lalu kata Allah, faj'alnahu haba'an mantsura, kami jadikan debu yang berterbangan, tidak berarti sama sekali. Oleh karena mereka ketika melihat hal tersebut, mereka ingat amal-amal mereka ketika di dunia. Seperti yang firmankan di surat Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jannah yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika Tuhan Allah SWT datang menghadapi kalian semua dan dihadirkan juga jahanam dan Tuhan kalian diikuti para malaikat, maka saat itu setiap orang dari manusia mengatakan atau dia ingat akan amal yang telah lalu. Lalu dia mengatakan, ya laitani kun ya dia katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, menyesalnya aku akan apa yang sudah aku amalkan dahulu. Yaitu apa yang diamalkan dari amal-amal baik luput darinya semua. Tidak bernilai. Lalu apakah yang menyebabkan amal manusia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita ketahui. Kemudian setelah itu insyaallah kita akan mengetahui juga tentang bagaimana agar kita bisa istiqomah di atas iman sampai akhir hayat. Perkara-perkara yang menyebabkan amal seorang tidak berlaku di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah perbuatan atau ucapan kekufuran dan kesyirikan yang besar. Ucapan atau perbuatan kufur atau syirik yang besar. Yang Allah firmankan di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah firmankan juga di surat Az-Zumar kepada Nabi SAW, dan pun berlaku untuk kita semua, la in asyrakta, jika saja engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka amalmu pasti akan gugur semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk orang yang merugi karena sudah beramal tapi tidak ada nilainya, bahkan berdosa. Maka waspada dari perbuatan semacam ini. Apakah contoh perbuatan syirik yang dikatakan syirik besar? Yang pertama, yang banyak beredar di masyarakat adalah sihir. Apa itu sihir? Kerjasama manusia dengan bangsa jin, baik untuk mendapatkan manfaat kehidupan atau menolak keburukan. Kata para ulama, wujud sihir ini banyak. Bukan hanya menyakiti. Seperti yang kita kenal. Ada macam apa itu? Santet, atau tenung, dan semacamnya. Bukan hanya itu. Bahkan masuk kategori sihir adalah untuk menceraikan suami istri atau mengikat suami istri dengan minta pertolongan kepada bangsa jin dengan syarat yang disepakati, apapun syaratnya. Termasuk juga dalam pengobatan. Apabila keahlian orang tersebut didapat dari hasil kerjasama dengan bangsa jin, menebak perkara gaib, baik itu barang hilang, atau masa lampau, atau masa yang akan datang. Nah, ini sudah terbiasa. Maka jangan aneh misalkan ketika akhir tahun bermunculan mereka menebak, nanti akan mati orang-orang yang misalnya demikian, nanti akan sukses. Nah, ini contoh. Maka waspada. Karena menegaskan surat Al-Jin, alimul ghaibi, fala yuthiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Yang tahu perkara gaib hanya Allah semata, dan dia tidak akan membukanya kepada siapapun kecuali hanya kepada orang yang diridhai, dan itu adalah seorang rasul.
seorang Rasul, bukan siapapun. Sehingga waspada. Perkara-perkara yang mengandung unsur kesyirikan. Karena syaitan sangat bersemangat agar manusia terperosok dalam syirik yang wujudnya adalah kerjasama mereka dengan bangsa jin. Dan ini pernah mereka berhasil kepada Bani Israel, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Mereka Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi padahal dia ahli ilmunya, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Disihir. Karena mereka meyakini. Bahkan mereka menyangka bahwa Nabi Sulaiman AS memiliki kemampuan luar biasa, bisa mengatur angin, bisa bicara dengan hewan-hewan bahasa mereka. Itu sihir. Karena setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS, syaitan datang membisiki sebagian dari ulama mereka, memberitahu rahasia dusta tentang Nabi Sulaiman AS, bahwa ilmu sihirnya ada di tempat tertentu, bukunya ada di sana. Ketika digali, ternyata bukunya ada. Dan ini adalah kamuflase dari syaitan. Sehingga mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman AS menggunakan sihir. Dari abad-abad berlalu, mereka tidak tahu kalau itu adalah dusta. Maka Allah Azza wa Jalla ketika mengutus Nabi-Nya, Nabi kita Muhammad SAW, menurunkan Al-Quran, barulah dibuka rahasianya. Allah turunkan surat Al-Baqarah di ayat 101. Allah sebutkan, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada mereka tentang kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kufur, tapi syaitanlah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir oleh Allah. Ini contoh. Oleh karena jangan aneh kalau sihir banyak yakini, diamalkan oleh manusia. Dan Nabi kita SAW dan Al-Quran turunkan di antara misinya adalah melepaskan ikatan manusia dengan sihir. Ini waspada. Termasuk tentang masalah turunnya hujan, mencegah hujan, waspada dari keyakinan-keyakinan yang hanya Allah yang mampu. Allah firmankan di surat Luqman ayat yang terakhir, "Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaith wa ya'lamu fil arham wa man tadri nafsun madza taksibu ghadan wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir." Sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat, walaupun sudah terus-menerus setiap abad ada orang mencoba menebak kapan hari kiamat. Bermacam-macam dari para tukang sihir. Tegaskan, ilmu kapan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, wa yunazzilu ghaith, dan tentang turunnya hujan. Kapan, di mana, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, tentang keadaan janin di perut ibunya, tentang nasibnya, hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, tentang amal seseorang besok hari. Nasib hari esok hanya Allah yang tahu. Demikian seorang di mana dia mati hanya Allah yang tahu. Karena Allah Dzat Maha mengetahui lagi Maha mampu akan hal tersebut dan memberitakan hal itu pada manusia. Jadi waspada dari amal-amal sihir karena menghapuskan amal-amal kita. Nabi kita sabdakan ada dua riwayat yang sahih. Man ataka aw arrafan fasalahu wa saddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke tukang sihir. Kahin itu istilah untuk yang bermuamalah sihir untuk menyakiti orang. Arraf untuk menebak nasib. Barang siapa datang pada orang-orang ini, lalu bertanya padanya, membenarkan beritanya, berarti saat itu dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Waspada.
Apapun yang terjadi, jangan pernah menyentuh sihir, karena ini menggugurkan seluruh amal. Yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur kekufuran, yaitu menolak petunjuk Al-Quran, baik semuanya atau sebagiannya. Menolak petunjuk Al-Quran. Contohnya dikatakan sholat tidak wajib, dikatakan zakat tidak wajib, dan sebagainya. Maka waspada. Karena mulai bermunculan orang-orang yang mengadopsi pemikiran dari orang berislam, khususnya dari Yahudi dan Nasrani, agar muslimin seperti mereka. Maka waspada. Kemudian yang ketiga, olok-olok terhadap syariat Allah. Ini terjadi pada orang munafik dahulu. Ketika perang Tabuk, mereka bercanda sesama mereka karena panasnya perjalanan dan bekal yang sedikit. Mereka mengatakan, kami tidak mendapati orang-orang yang rakus kalau makan, tapi penakut ketika berperang, kecuali para penghafal Al-Quran. Lalu tertawa sebagian mereka. Maka seorang sahabat mendapati mereka bercanda demikian, langsung menegur mereka, lalu melaporkannya kepada Nabi SAW. Tapi belum juga sampai kepada Nabi SAW, dia sudah mendapatkan wahyu di surat At-Taubah. Allah firmankan, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, apakah kalian berani menjadikan Allah, ayat-ayatnya Al-Quran atau syariatnya, dan juga Rasulnya sebagai bahan olok-olok, canda tawa? La ta'tadiru, tidak ada alasan lagi untuk kalian telah kafir setelah iman kalian, maka waspada. Zaman sekarang begitu mudahnya mengolok-olok syariat, seperti ucapan, tidak mengapa masuk neraka, nanti di sana bisa kumpul dengan bintang-bintang Hollywood. Olok-olok. Adab neraka kata Rasulullah SAW yang paling ringan itu bara api letakkan di kaki, otak yang mendidih. Apa sanggup? Jangankan senang ketemu mereka, ya. Menahan adab itu tidak akan sanggup. Maka jangan pernah kita bercanda dengan tiga perkara ini. Tentang Allah, tentang syariatnya, tentang Al-Quran, tentang Nabi SAW. Karena akibatnya bagaimana? Sejak saat itu, Allah hapus amal. Allah juga menegaskan di Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin." Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang beriman. Ini ayat yang sangat menakutkan bagi kita yang paham. Ini yang ketiga, olok-olok. Yang keempat, yang menyebabkan amal kita gugur adalah kita menganggap remeh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena meremehkannya, meninggalkannya tanpa kita sadari, tanpa merasa beban. Contohnya, tidak mengapa tidak sholat. Yang penting kan nanti gampang bertobat. Tidak mengapa tidak sholat Ramadan. Yang penting nanti taubat. Maka waspada, kenyataan seperti ini yang akan membuat orang rugi. Nabi kita bersabda SAW, "Wa inna hadakum la ya'malu bi amali al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali al-nar fa yadkhuluha." Sesungguhnya ada seorang dari kalian selama hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga, itu amal saleh. Tapi ketika jarak dia dengan surga tinggal sesaat lagi, dia beramal dengan amal ahli neraka, dan ketetapan Allah menetapkan dia demikian, akhirnya dia masuk dalam neraka, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka waspada. Jadi jangan pernah meremehkan syariat Allah SWT. Tidak mengapa gampang tobat. Tidak mengapa nanti. Jangan. Karena itu yang diinginkan syaitan. Allah sudah membuka cara syaitan untuk menyesatkan manusia dan mengeluarkan mereka dari jalan Allah. Untuk menaikkan surat Al-Hasyr, kama tadi syaitan
إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Seperti syaitan, dia datang pada manusia mengatakan, berbuat kufurlah engkau. Ketika manusia berbuat, dia mengatakan, aku tidak mau tahu, aku berlepas diri darimu, tidak mau tanggung jawab, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Allah beritakan itu, maka waspada. Dan yang terakhir, yang perlu kita waspadai dari apa yang menyebabkan amal kita tidak bermanfaat adalah beramal dengan prasangka. Yang penting kan baik. Yang penting kan maksudnya baik. Allah firmankan di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan Muhammad SAW pada manusia, maukah kalian semua kami beritakan tentang keadaan orang yang merugi nanti di akhirat? Yaitu mereka yang di dunia amalnya tidak sesuai dengan tuntunan, dengan aturan, dengan petunjuk. Tapi mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka kita jangan terpedaya bahwa amal ini baik, jangan. Oleh karenanya, orang-orang yang tadi beriman dan beramal saleh, yang mendapatkan taufik atau petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, mereka itulah orang-orang yang memastikan amalnya dengan 3 perkara. Pertama, berilmu tentang amal tersebut. Oleh karena kita semua butuh pada ilmu. Ilmu terkait dengan nanti nasib kita di akhirat. Yaitu tentang masalah iman dan masalah kewajiban. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari. Tidak ada alasan saya bukan dari pondok pesantren, saya bukan dari keluarga, tidak ada alasan. Selama kita menjadi hamba Allah manusia, maka kita harus tahu ilmu itu. Agar kita tidak berprasangka baik untuk diri sendiri, tapi berusaha mengikuti petunjuk. Yang kedua, beriman. Apa yang kita dapati dari petunjuk Al-Quran, kita iman, kita yakini kebenaran, dan kita berpegang teguh. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Yang ketiga, ikhlas, yaitu mengamalkan berharap balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita miliki. Lalu berpegang teguh dengannya sampai ajal datang. Oleh karena ulama kita dahulu, mereka berharap saya mati dalam keadaan beramal soleh. Demikianlah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat Yusuf, di akhir surat Yusuf alaihissalam mengatakan, tawaffani muslima wal hiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan nanti bersama orang saleh. Dan Allah juga sebutkan di surat Al-Munafiqun, hampir setiap manusia ingin begitu. Berfirman ke surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum nasrihin. Ya Allah, beri aku tempo hidup sesaat lagi saja. Untuk apa? Agar bisa bersedekah. Dan sedekah itu amal saleh. Agar aku ketika mati termasuk orang-orang yang saleh. Karena mari kita bangun motivasi dalam jiwa kita dan kebiasaan dalam amal kita bahwa saya harus bisa beramal saleh dan agar saya bisa diwafatkan Allah dalam keadaan muslim dengan amal yang sedang saya kerjakan. Maka keberuntungan bagi kita semua ketika kita sedang salat, sedang sujud, Allah mengambil nyawa kita, sedang bersedekah, sedang berzikir, sedang baca Quran, sedang berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa tetap istiqomah di atas iman dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Dan bulan ini adalah bulan di mana kebaikan-kebaikan sedang begitu mudah diamalkan oleh kita semua. Karena iman sedang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dan jauhnya penyimpangan dalam kehidupan manusia, maka mari kita biasakan amal-amal soleh kita
baik salatnya, selain siang, baca Qur'annya, zikirnya, atau amal yang lain, berharap itu menjadi kebiasaan kita dan mengantarkan kita di akhir kehidupan yang mulia. Demikian barangkali apa yang baik semuanya diberkahi dan teman bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semuanya maafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa da'wana alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.